Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita dalam keadaan sehat ya, dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran IPA, yaitu tentang sumber energi. Jadi, apa yang maksud dengan sumber energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi dinamakan sumber energi. Sumber energi sangat bermacam-macam loh. Mau tahu macam-macam sumber energi? Macam-macam sumber energi yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi bagi kehidupan di bumi. Matahari menghasilkan energi panas, energi cahaya yang dapat kita manfaatkan untuk menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan, dan membuat terumbu karang. Selain itu, sumber energi matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis. Sumber energi yang kedua yaitu air. Air merupakan sumber energi. Sumber energi yang ketiga adalah angin. Angin menyimpan energi yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan kaum layang-layang dan juga kincir angin. Sumber energi yang keempat adalah bahan makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Energi yang ada di dalam makanan diperlukan untuk berbagai aktivitas, misalnya berjalan, berlari, dan juga bermain. Makanan yang kita makan merupakan sumber energi yang juga bermanfaat untuk sel-sel yang rusak dan menggerakkan organ-organ tubuh, memenuhi keperluan hidup dan juga untuk kelangsungan hidup. Sumber energi yang selanjutnya adalah minyak bumi dan gas alam.
Pernahkah kalian melihat kendaraan bermotor? Kendaraan bermotor dapat berjalan ketika ada sumber energi untuk menjalankannya. Sumber energi tersebut berasal dari bahan bakar, yakni minyak bumi. Hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa bensin, oli, solar, dan... Baiklah anak-anak, pada materi sebelumnya udah dijelasin tentang pengertian sumber-sumber energi. Di sini Ibu akan ngejelasin tentang macam-macam sumber energi. Sumber energi itu ada banyak sekali, terutama di aktivitas kita sehari-hari. Kita tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari jika tidak adanya energi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan macam-macam sumber energi. Yang pertama itu ada energi listrik. Energi listrik adalah jenis energi yang timbul karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Energi listrik menjadi jenis energi yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh energi listrik itu seperti penerangan dan cahaya lampu, juga digunakan untuk menghidupkan televisi, mesin cuci, dan banyak lagi. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah energi pegas. Energi pegas adalah energi yang terdapat pada semua benda yang elastis dan lentur. Energi pegas ini dapat dihasilkan apabila kita memberikan daya pada suatu benda, maka energi yang dihasilkan adalah energi potensial. Dan apabila kita melepaskan benda tersebut, maka energi yang dihasilkan menjadi energi kinetik. Contoh dari energi pegas ini adalah trampolin, ketapel, dan per. Baiklah, kalian tahu ini gambar apa? Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang energi panas atau yang disebut juga dengan energi kalor. Energi kalor ini adalah energi yang dapat menyebabkan perubahan suatu suhu ataupun wujud zat. Contohnya itu seperti kita memasak air. Maka panas dari api itu akan berpindah pada air sehingga air itu menjadi mendidih. Yang selanjutnya itu ada energi bunyi. Energi bunyi merupakan bentuk energi yang dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Bunyi kemudian merambat melalui perantara udara. Partikel-partikel udara yang bergetar tersebut menimbulkan getaran bunyi. Benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut juga dengan sumber bunyi. Contoh dari bunyi itu seperti lonceng, atau juga seperti bunyi petir yang menggelegar, dan juga seperti alat musik seperti trompet, drum, piano, dan masih banyak lagi. Baiklah, yang selanjutnya itu ada energi potensial. Energi potensial ini adalah jenis energi yang dimiliki oleh suatu benda dikarenakan posisinya atau kedudukannya terhadap suatu acuan. Pada dasarnya, semua benda yang ada di muka bumi ini memiliki energi potensial yang diakibatkan oleh gravitasi bumi. Contoh dari energi potensial ini adalah batu pada ketinggian tertentu memiliki energi potensial untuk jatuh. Begitu pula dengan hal lain seperti pegas dan anak panah. Baiklah, selanjutnya itu adalah energi otot. Energi otot itu adalah energi yang paling sering kita gunakan. Baik itu pada manusia maupun pada hewan itu terdapat energi otot. Energi otot itu energi yang digunakan untuk menggerakkan tubuh kita. Contoh dari energi otot itu misalnya seperti kita mengangkat beban, mengangkat barang, itu menggunakan energi otot agar kita bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah energi mekanik. Energi mekanik itu adalah jenis energi yang dimiliki oleh benda dikarenakan sifat geraknya. Jenis energi ini terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi mekanik ini merupakan penjumlahan dari antara besarnya energi kinetik dan energi potensial. Contoh dari energi kinetik ini misalnya, kaki kita akan terasa sakit apabila ada buah jatuh dari pohon mengenai kaki kita. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk energi. Apa-apa saja sih bentuk-bentuk energi? Bentuk energi yang pertama yaitu energi panas atau disebut juga dengan energi kalor. Energi panas atau kalor adalah energi yang dihasilkan oleh suatu benda yang memiliki suhu tertentu. Untuk merasakan energi panas ini, coba kita gosokkan kedua telapak tangan kita seperti ini. Apa yang kita rasakan? Ya, benar sekali, kita akan merasakan panas. Mengapa demikian? Karena panas juga dapat dihasilkan dari dua benda yang bergesekan. Beberapa contoh sumber energi panas antara lain yaitu yang pertama matahari, yang kedua uap air, yang ketiga panas bumi, dan sebagainya. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar yang ada di bumi.
Energi ini memiliki banyak manfaat. Misalnya saja, panas matahari kita bisa memanfaatkannya dengan cara antara lain yaitu yang pertama pembangkit listrik tenaga surya, yang kedua mengeringkan jemuran pakaian, yang ketiga menghangatkan ruangan, yang keempat mengeringkan ikan, kerupuk, padi, dan lain-lain, yang kelima setrika listrik, yang keenam kompor untuk memasak. Yang kedua yaitu sumber cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Contohnya yang pertama yaitu matahari, bintang, api, lampu, listrik, dan sebagainya. Energi cahaya sangat bermanfaat untuk yang pertama yaitu penerangan, karena energi cahaya dapat menyebabkan tempat yang gelap menjadi terang. Selain itu, energi cahaya sangat bermanfaat bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang selanjutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang timbul karena adanya arus listrik yang mengalir melalui penghantar. Coba kalian perhatikan lampu yang ada di rumah kalian. Apakah lampu tersebut menyala tanpa adanya listrik? Tentu saja tidak kan? Karena itu energi listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa adanya listrik, kita tidak bisa menyalakan lampu TV, kipas angin, kulkas, dan sebagainya. Berikutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang ditimbulkan oleh benda yang menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Di sekitar kita banyak sekali benda-benda yang menghasilkan bunyi. Antara lain contohnya peluit, gendam, gitar, dan sebagainya. Selanjutnya adalah yang namanya energi kimia. Energi kimia adalah energi yang dikeluarkan dari reaksi kimia. Energi kimia banyak-banyak terdapat pada bahan makanan dan bahan bakar. Loh, kok bisa sih bahan makanan merupakan energi kimia? Bahan makanan mengandung unsur kimia. Unsur kimia yang terkandung di dalam bahan makanan yang mengalami reaksi kimia di dalam tubuh manusia. Selama reaksi kimia, unsur-unsur yang bereaksi melepaskan sejumlah energi kimia. Energi yang dilepaskan ini berguna bagi tubuh kita untuk membantu organ-organ tubuh, menjaga suhu tubuh, dan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Contoh energi kimia yang lainnya adalah bensin, solar, minyak tanah, batu bara, dan kayu bakar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan energi. Perubahan energi di sini dikatakan bahwa suatu bentuk energi yang berubah menjadi energi lainnya. Contohnya yaitu energi listrik. Berikut merupakan suatu perubahan pada energi listrik. Yang pertama yaitu energi listrik menjadi energi panas. Bisa kita jumpai pada setrika listrik dan oven. Yang kedua yaitu energi listrik menjadi energi kimia. Biasanya bisa kita jumpai pada saat pengisian aki. Terus yang ketiga yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Bisa kita jumpai pada alat rumah tangga seperti kipas angin dan blender. Terus yang keempat yaitu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya seperti ketika kita menghidupkan lampu, dan itu merupakan suatu perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Terus yang kelima yaitu perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Misalkan kalau ada rumah yang memiliki bel listrik, dan itu merupakan salah satu contoh dari energi tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan energi gerak. Yang pertama yaitu energi gerak menjadi energi panas. Saya contohkan ketika saya menggosokkan kedua telapak tangan saya, maka akan menghasilkan energi berupa energi panas pada gerakan tangan saya. Terus yang kedua yaitu energi gerak menjadi energi bunyi. Ketika saya bertepuk tangan, maka akan menghasilkan energi bunyi dari gerakan tangan saya tersebut. Yang ketiga yaitu energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya kincir angin. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang energi cahaya. Yang pertama yaitu perubahan energi cahaya menjadi energi listrik.
yaitu contohnya seperti panel surya. Terus yang kedua yaitu energi cahaya berubah menjadi energi kimia. Contohnya yaitu ketika cahaya matahari digunakan untuk fotosintesis. Terus yang ketiga yaitu cahaya menjadi panas. Contohnya yaitu pemakaian lampu yang terus-menerus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan energi kimia. Yang pertama yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Bisa kita jumpai pada saat menggunakan baterai. Terus yang kedua yaitu energi kimia menjadi energi panas. Bisa kita jumpai pada kompor gas. Terus yang ketiga yaitu energi kimia menjadi energi gerak. Biasanya bisa kita jumpai pada kendaraan-kendaraan umum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, kesimpulan dari materi sumber energi yaitu energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut dengan sumber energi. Adapun macam-macam sumber energi yaitu yang pertama matahari, yang kedua air, yang ketiga angin, yang keempat bahan makanan, yang kelima minyak bumi dan gas alam, yang keenam listrik, dan yang terakhir kayu bakar. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk energi yaitu yang pertama energi panas, yang kedua energi cahaya, yang ketiga energi listrik, yang keempat energi kimia, yang kelima energi bunyi, dan yang terakhir energi gerak. Selanjutnya yaitu perubahan energi. Perubahan energi listrik menjadi bentuk energi lainnya yaitu yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh perubahannya yaitu seperti setrika listrik. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya seperti pengisian aki mobil. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh perubahannya yaitu seperti sepeda motor. Yang keempat, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya yaitu seperti lampu, TV, dan laptop. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi seperti radio dan bel sekolah. Selanjutnya, perubahan energi gerak menjadi bentuk energi lain. Yang pertama yaitu perubahan energi gerak menjadi energi panas. Contoh perubahannya yaitu seperti sepeda motor dan mobil. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahannya yaitu seperti menepuk tangan. Yang ketiga yaitu perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contoh perubahannya yaitu dinamo dan kincir angin. Baiklah, itu saja untuk materi sumber energi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan semoga kalian bisa mengerti ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.